Coba perhatikan baik-baik, kenapa tiba-tiba ada lansia yang terlihat linglung, bingung, atau bahkan mendadak jatuh dan lemas tanpa sebab yang jelas. Banyak orang langsung berpikir itu karena stroke, tekanan darah rendah, atau usia yang menua. Padahal, salah satu penyebab yang sering luput dari perhatian adalah hal yang sangat sepele, tapi dampaknya bisa sangat serius, yaitu dehidrasi ringan. Ya, kekurangan cairan dalam tubuh pada lansia bukan hanya bikin lemas atau pusing, tapi juga bisa memicu stroke, menyebabkan kebingungan, bahkan memperburuk kondisi penyakit kronis yang sudah ada sebelumnya. Inilah yang akan kita bahas tuntas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang untuk para sahabat lansia serta keluarga yang peduli akan kesehatan orang-orang terkasih di usia senja. Semoga hari ini selalu diberkahi dengan semangat dan kesehatan yang paripurna. Pada kesempatan ini, kita akan mengulas topik yang sangat penting, namun sering diremehkan, yaitu tentang dehidrasi ringan, yang bisa menyebabkan masalah serius pada lansia, termasuk stroke dan kebingungan mental. Yuk, kita bahas secara perlahan tapi mendalam, agar mudah dipahami dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dehidrasi ringan pada lansia seringkali tidak disadari karena tubuh orang lanjut usia mengalami penurunan kemampuan dalam merasakan haus. Berbeda dengan orang muda, ketika tubuh kekurangan cairan, kita langsung merasa haus. Tapi pada lansia, mekanisme alami tubuh itu mulai melemah. Akibatnya, meski tubuh sedang kekurangan cairan, sinyal haus tidak muncul. Ini yang membuat banyak lansia jarang minum dan menganggap itu biasa, padahal tubuh mereka sedang berteriak minta air. Nah, kekurangan cairan ini kalau dibiarkan, bukan cuma bikin tenggorokan kering atau tubuh terasa lemas. Lebih dari itu, dehidrasi ringan bisa menyebabkan penurunan aliran darah ke otak. Alhasil, lansia bisa merasa bingung, sulit fokus, mudah mengantuk, bahkan tampak seperti linglung. Gejala ini kadang dikira sebagai awal pikun atau tanda stroke, padahal bisa jadi cuma karena kurang minum. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, dehidrasi bisa membuat darah menjadi lebih kental. Darah yang kental ini akan lebih sulit mengalir dan memperbesar risiko terbentuknya bekuan darah. Dan kita tahu, bekuan darah yang menyumbat pembuluh di otak bisa menyebabkan stroke. Jadi, jangan anggap remeh hanya karena cuman kurang minum. Ini persoalan yang sangat serius, terutama pada usia 60 tahun ke atas. Lalu, berapa banyak air yang sebaiknya diminum lansia dalam sehari? Idealnya sekitar 6-8 gelas per hari, atau setara dengan 1,5-2 liter air. Tapi ini pun perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Misalnya, lansia yang memiliki gangguan ginjal, jantung, atau pembatasan cairan tentu harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Namun secara umum, menjaga kecukupan cairan sangat penting agar tubuh tetap berfungsi optimal, tekanan darah terjaga, dan sistem pencernaan bekerja dengan baik. Selain air putih, cairan juga bisa diperoleh dari makanan berkuah seperti sup, sayur bening, atau buah-buahan yang kaya air seperti semangka, melon, jeruk, atau mentimun. Jadi, bagi lansia yang susah minum air putih karena tidak merasa haus, bisa dibantu dengan mengatur menu makan yang kaya cairan. Kadang, menambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau daun mint ke dalam air putih juga bisa membuat rasanya lebih segar dan mendorong keinginan untuk minum. Tanda-tanda dehidrasi ringan pada lansia yang harus kita waspadai antara lain adalah mulut terasa kering, bibir pecah-pecah, mata terlihat cekung, kulit terasa lebih kering dari biasanya, kepala terasa ringan, jantung berdebar, bahkan emosi yang berubah-ubah seperti mudah marah atau gelisah tanpa sebab. Dalam kondisi yang lebih serius, lansia bisa mulai bicara tidak nyambung, terlihat bingung,
dan akhirnya pingsan. Kalau sudah begini, keluarga sering panik dan buru-buru membawanya ke rumah sakit karena mengira itu stroke atau serangan jantung. Padahal, kalau ditelusuri lebih dalam, bisa jadi semuanya berawal dari tubuh yang hanya kekurangan cairan. Oleh sebab itu, pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Biasakan minum secara teratur, meski tidak merasa haus. Jadwalkan minum air putih setiap 2 jam sekali. Misalnya setengah gelas setiap minum. Ini jauh lebih baik dan lebih mudah dicerna oleh tubuh ketimbang langsung minum banyak sekaligus. Jangan lupa juga untuk memperhatikan suhu ruangan. Di cuaca yang panas atau saat berada di tempat yang kering ber-AC, tubuh akan lebih cepat kehilangan cairan tanpa terasa. Jadi, perbanyak minum saat cuaca panas dan pastikan lansia tidak terlalu lama berada di ruangan dengan sirkulasi buruk. Hal penting lain yang sering dilupakan adalah interaksi obat-obatan. Beberapa jenis obat yang biasa dikonsumsi lansia, seperti obat tekanan darah, obat diuretik, atau pencahar, bisa meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Maka dari itu, lansia yang sedang mengonsumsi obat-obatan seperti ini harus lebih waspada terhadap risiko dehidrasi dan sebaiknya selalu konsultasi dengan dokter untuk menyesuaikan dosis dan pola minum. Sahabat lansia dan para keluarga yang budiman, menjaga kesehatan tidak selalu harus mahal. Terkadang, hanya dengan hal sederhana seperti minum air yang cukup setiap hari, kita sudah bisa mencegah berbagai penyakit serius, termasuk stroke dan gangguan fungsi otak. Jangan tunggu sampai tubuh memberi tanda bahaya. Bertindaklah lebih awal, karena itulah bentuk cinta terbaik untuk diri sendiri dan keluarga tercinta. Mari mulai hari ini, kita bantu orang tua kita untuk lebih sadar akan pentingnya cairan bagi tubuh mereka. Ajarkan kebiasaan minum yang baik, siapkan botol minum khusus untuk lansia, buatkan minuman sehat dengan rasa ringan agar lebih menarik, dan pantau terus asupan cairannya setiap hari. Dengan begitu, kita bisa menjaga lansia tetap sehat, segar dan bersemangat menjalani hari-hari mereka di usia emas. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita semua. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya, karena bisa jadi apa yang kita bagikan hari ini bisa menyelamatkan nyawa orang lain di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberi umur panjang yang penuh berkah.